Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, sampai salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Bapak Martin Tue. Yang saya hormati kedua narasumber, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dan pegawai dan juga mahasiswa SMP Negeri 1 Baga. Yang pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu kegiatan dengan tema Diseminasi Budaya Positif SMP Negeri 1 Baga menuju siswa yang mandiri, tanggung jawab, dan merdeka. Untuk yang pertama, doa yang akan dibawakan oleh Ibu Syarifah. Yang beragama Islam ikuti doa yang saya bawa, sedangkan teman-teman yang agama Kristen boleh mengikuti doa di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu. Pada hari ini kami akan mengadakan kegiatan rapat dalam melaksanakan kedua teman kami mengadakan guru penggerak. Kami mohon curahkan rahmah dan hidayah-Mu agar apa yang kami rencanakan pada hari ini, terutama kedua teman kami ini, dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon ya Allah, ya Tuhanku, supaya apa yang kami cita-citakan dapat tercapai. Semua ini akan dilakukan untuk sekolah kami ini ya Allah. Semuanya kami sampaikan kami serahkan kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Hadirin silakan. Sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Bapak Martin Tue, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Pimpinan yang sekaligus sebagai pembawa materi, yang saya hormati juga Ibu Ovi, yang saya hormati rekan-rekan guru dan pegawai yang ikut ambil bagian dalam kegiatan pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita menyampaikan rasa syukur kita di hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan, perlindungan dan penyertaannya kita semua diberi rahmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa menghadiri, mengikuti kegiatan penting yang akan disampaikan oleh kedua teman kita. Setiap kegiatan pasti ada manfaatnya, dan ini yang akan disampaikan, dan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua yang mungkin ke depan ketika kita mengikuti juga kegiatan ini, maka kita tidak mengalami kesulitan. Karena itu pada kesempatan siang hari ini
kedua teman kita, Ibu Pimpinan dan Ibu Ovi, akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Karena itu saya mengajak kepada teman-teman sekalian supaya kita sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini sehingga yang pada akhirnya akan berguna juga bagi kita ke depan. Karena itu atas rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan kegiatan ini dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur. Selanjutnya penyampaian paparan materi yaitu diseminasi budaya positif sebagai satu baga yang akan disampaikan kepada kedua narasumber. Padanya kami persilakan. Yang terhormat Bapak Wakasek SMP Negeri 1 Paga, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, warga SMP Negeri 1 Paga. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dipertemukan kembali di tempat ini, dan yang paling utama adalah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar dan semoga sampai akhir kita dilindungi. Perkenalkan, saya Margarita Suwatini Gesi, dan ini Ibu Ovi, mari ke depan dulu. Ini rekan saya Maria Yofiana Bella. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak Ibu Guru, pegawai warga SMP Negeri 1 Paga, tujuan kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan setiap warga sekolah di SMP Negeri 1 Paga memahami budaya positif secara utuh. Dan yang kedua adalah sebagai persyaratan tugas aksi nyata modul 1 dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya atas nama rekan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu bersedia hadir di kegiatan ini. Ini adalah bukti dukungan Bapak Ibu kepada kami berdua. Dan semoga apa yang akan kami sampaikan hari ini bermanfaat dan kita bisa terapkan di lembaga SMP Negeri 1 Paga sebagai sesuatu yang memperkaya dan meningkatkan kompetensi kita, juga pelayanan kita kepada murid-murid kita. Baik, saya menyampaikan sedikit agenda kita hari ini. Yang pertama adalah kata pembuka dari MC, lalu lagu Indonesia Raya, lalu doa, lalu ada sambutan dari Wakasek, dan ice breaking. Yang keenamnya adalah penyebaran pemahaman budaya positif, dan yang terakhir adalah kesimpulan atau penutup. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bersama rekan saya Ibu Ovi akan memaparkan pemahaman budaya positif, dan akan dibagi tugas sesuai dengan materi-materi yang sudah dibagikan kepada kami. Bicara soal budaya positif, ada beberapa hal yang memang harus kita pahami bersama. Jadi kita mulai dengan adanya perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semuanya itu kalau kita pahami bersama, maka akan membentuk suatu budaya positif yang baik di sekolah kita. Tapi sebelum saya lanjut,
kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kita nonton ada satu video yang sangat menginspirasi, juga memotivasi kita semua. Karena hal tersebut, secara tidak sengaja anak singa bergabung dengan kawanan domba. Selain itu, kawan domba juga mengajari anak singa untuk menjadi bagian dari kawanan mereka. Jadi, anak singa itu dibesarkan oleh domba, dan saat tinggal bersama domba, anak singa percaya bahwa dia adalah seekor domba. Karena dia tumbuh di lingkungan domba, wajar baginya untuk hidup seperti domba. Dia menjadi vegetarian dan mulai makan rumput dengan sangat gembira. Dia tidak memiliki konsep tentang apa itu singa. Bahkan, dalam mimpinya pun dia adalah seekor domba. Bagaimana dia bisa jadi seperti itu? Ya karena di sekelilingnya hanya domba. Dia tidak pernah mengaum seperti singa. Dan juga dia tidak pernah berjalan sendirian seperti singa. Seiring berlalunya waktu, anak singa itu mulai tumbuh dewasa. Dia menjadi singa muda yang tampan. Domba menjadi terbiasa dengannya. Begitupun sebaliknya, dia pun menjadi terbiasa dengan domba. Suatu hari, ada singa tua melihat kawanan mereka. Ketika singa tua melihat singa muda ini di antara kerumunan domba, dia tidak dapat mempercayai matanya. Dia belum pernah melihat hal seperti itu. Dia heran melihat singa muda merumput di antara domba. Domba-domba juga tidak takut pada singa muda itu, dan mereka juga tidak menyadari bahwa singa muda itu ada di antara mereka. Singa tua menjadi lupa dia akan menangkap seekor domba dan memutuskan untuk menangkap singa muda itu dan mencari tahu apa yang terjadi. Singa tua menyerang kawanan domba untuk menangkap singa muda. Melihat semua domba mulai berlarian, singa muda pun ikut kabur untuk menyelamatkan diri. Meskipun sulit untuk mendapatkan singa muda, tetapi entah bagaimana, singa tua itu akhirnya berhasil juga menangkap singa muda tersebut. Lalu, singa tua itu berkata kepadanya, "Hei idiot, kenapa kamu melarikan diri dariku?" Singa muda itu menangis dan menjawab, "Tolong tinggalkan aku. Aku domba yang malang, tolong lepaskan aku." Singa muda menggigil ketakutan dan menunduk seperti domba. Tidak butuh waktu lama untuk memahami apa yang terjadi. Singa tua menariknya ke arah danau. Singa muda menolak dan tidak pergi. Dia berusaha untuk tidak pergi ke sana. Dia takut mati, lalu menangis makin tidak karuan. Tetapi singa tua tidak peduli. Dia tetap menariknya dan membawa singa muda ke danau. Danau itu sangat sunyi, sampai-sampai airnya seperti cermin. Singa tua memaksa singa muda untuk melihat ke dalam air. Singa tua berkata pada singa muda, "Lihat saja. Lihat wajahku dan lihat wajahku. Lihatlah tubuhku dan lihatlah tubuhmu di dalam air." Singa muda melihat di danau dengan mata berkaca-kaca. Ketika dia melihat dirinya di air danau, dia tercengang. Untuk pertama kalinya dia melihat bahwa dia tidak seperti domba, tetapi terlihat seperti singa. Dia mengerti bahwa pada kenyataannya dia bukanlah seekor domba tetapi seekor singa, dan dalam sedetik terdengar auman yang sangat keras. Mendengar aumannya, seluruh hutan bergetar. Domba menghilang. Dia adalah makhluk yang sama sekali berbeda sekarang. Dia mengenali dirinya sendiri bahwa identifikasi dengan domba bukanlah kenyataan, melainkan hanya konsep mental. Sekarang dia telah melihat kenyataan. Singa muda bisa merasakan energi yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sudah. Jadi Bapak Ibu, kita sudah sama-sama menonton video. Kira-kira apa pesan yang disampaikan dari video ini? Mari, apa pesan yang disampaikan dari video ini, dari seekor singa dipiara oleh domba
dan dia merasa dia adalah seekor domba dan seterusnya, lalu tiba-tiba dia menemukan dirinya. Pesan yang mau disampaikan itu apa? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa menyampaikannya? Mungkin Pak Hans bisa menyampaikan itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari video tadi, menurut saya pesan yang mau disampaikan bahwa ketika kita berada dalam suatu lingkungan, ketika lingkungan menjustifikasi kita dengan apa yang menurut mereka untuk sama dengan mereka, itu belum tentu, karena sesungguhnya pribadi kita itu punya karakter, punya hal yang berbeda dengan lingkungan. Kita tuh masing-masing orang itu punya potensi dan punya kepribadian tersendiri. Lingkungan bukan satu-satunya menjadi orang yang paling benar untuk menjustifikasi kita. Itu menurut saya. Baik, tepuk tangan untuk Pak Hans. Artinya bahwa lingkungan bukan satu-satunya yang membentuk diri kita ya. Jadi itu berarti faktornya sudah eksternal ya. Nah, di sini ada yang mau tambahkan lagi? Mungkin Endang, Ibu Endang bagaimana? Ada yang mau tambahkan? Jadi kalau memang baik, saya lanjut. Intinya dari yang Pak Hans sampaikan bahwa memang kita semua belum menemukan potensi. Banyak sekali yang belum menemukan potensi yang ada pada diri. Dan itu membutuhkan bantuan dari faktor eksternal juga. Nah, sekali kita mengenal diri kita, ketika kita sudah membentuk faktor motivasi di dalam diri kita dan kita menemukan potensi kita, maka tidak ada yang bisa menghentikan kesuksesan kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti materi yang lain akan dipandu juga oleh teman saya, Ibu Oviana Bella. Tapi untuk yang pertama ini saya akan pandu tentang perubahan paradigma belajar. Saya ganti lagi. Ini kenapa tiba-tiba teknis? Hari ini kesalahan teknisnya banyak sekali. Perubahan paradigma belajar. Kita mengenal kurikulum Merdeka Belajar ya. Kita kenalkan tidak ini? Atau kita tidak lakukan? Kita lakukan ya? Iya. Kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah kita. Nah, kurikulum Merdeka ini itu sebenarnya pembelajaran paradigma baru dari paradigma lama yang dulu dan sekarang berubah menjadi pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru intinya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Artinya bahwa ketika berpihak pada murid, artinya bahwa pelayanan yang kita berikan kepada murid, semua pelayanan itu yang kita lakukan itu adalah fokusnya pada pemenuhan kebutuhan belajar dari para murid kita. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan belajar murid-murid kita itu beda-beda. Banyak sekali perbedaannya. Mengapa berbeda? Karena memang mereka memiliki karakteristik yang berbeda, punya kelebihannya masing-masing, kekurangannya masing-masing. Adat budaya juga beda, latar belakang orang tua juga beda, ekonomi juga beda. Nah, itu yang beda-beda itu yang menyebabkan kebutuhan anak kita berbeda. Nah, apa yang dilakukan? Maka guru dalam hal ini untuk menjawab pembelajaran paradigma baru, guru mesti melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini guru merancang, merumuskan pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada yang sesuai dengan karakteristik, kelemahan dan kelebihan para murid itu. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, untuk mengetahui karakteristik, kelebihan, kekurangan dari setiap murid,
Bapak Ibu, kita akan melakukan dengan yang namanya asesmen, baik itu formal maupun non formal pada awal pembelajaran, akhir pembelajaran atau secara berkala. Data dari asesmen itu akan dipetakan sehingga kita bisa tahu, oh anak ini lebih sukanya ke seni, anak ini memiliki bakat ini, anak ini memiliki minat yang ini, oh anak ini tidak terlalu suka yang seperti ini. Dari perbedaan yang kita ketahui itu kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka. Tapi Ibu Guru, perlu seorang guru mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa. Dari perbedaan-perbedaan itu kita perlu tahu. Mengapa kita perlu tahu? Karena ketika kita sudah mengetahui apa yang mereka butuhkan, maka seorang guru bisa lebih mudah mendukung pembelajaran murid itu. Kalau kita sudah bisa mendukung dan memenuhi kebutuhan, percaya murid pasti akan lebih semangat, lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang kita bawakan. Tetapi kalau kita tidak memiliki dukungan, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, maka percaya pasti mereka bilang, aduh ini les bahasa Inggris malas deh, atau aduh matematika ini sudah bahaya. Nah, itu kenapa? Karena kita belum mengetahui apa kebutuhan dasar mereka. Makanya kita wajib tahu supaya kita bisa memberikan dukungan dan juga motivasi yang pas untuk kebutuhan mereka sendiri. Jadi itu yang dimaksudkan dengan pembelajaran paradigma baru. Segala hal pendidikan berpihak kepada murid, murid dan murid. Baik, next saya lanjutkan dulu. Baik, di dalam proses pelayanan ada yang namanya guru melakukan kontrol. Guru melakukan kontrol demi proses pelayanan. Itu biasa ya, kita bisa sampaikan itu ya. Tetapi kontrol yang dalam hal ini yang menurut kita benar, ada kalanya itu sebenarnya itu terjadi miskonsepsi dari teori kontrol itu sendiri. Yang pertama, kita lihat tentang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid ini maksudnya begini. Yang sebenarnya adalah guru tidak bisa mengontrol murid. Tapi murid itulah sebenarnya yang membuka diri untuk dikontrol. Mereka punya hak untuk menuntut tidak menerima apa saja yang diberikan oleh guru. Mereka berhak. Tetapi karena kita terus mengontrol, memaksa dan mengontrol keberadaan murid, maka mereka akan membuka. Tetapi ingat, hal ini akan menimbulkan ketergantungan pada murid itu sendiri. Contoh yang namanya ilusi guru mengontrol guru. Ilusi guru mengontrol murid, salah ya? Nah, misalkan begini. Kamu kalau tidak kumpul PR nanti di luar, itu bentuk kontrol sebenarnya. Anak menolak ya, tetapi ya kita terus kontrol. Akhirnya termuncul di dalam diri mereka bahwa oh kalau saya tidak kerja PR berarti saya di luar. Itu tidak menyenangkan. Lama-kelamaan ketergantungan itu yang membuat anak tidak mandiri, tidak muncul motivasi di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk diri dia sendiri. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu Guru, terkadang kita menyampaikan segala hal itu, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalkan bujukan, nasihat yang baik-baik, itu kita sampaikan. Tujuan kita jelas bahwa kita ingin anak itu berubah. Tetapi ini mungkin terjadi miskonsepsi dari teori kontrol itu sendiri. Mengapa? Karena kalau bujukan nasihat itu terlalu dalam dialami oleh anak itu sendiri, maka itu tadi murid akan merasa sangat tergantung terhadap bujukan dan nasihat dari guru. Contoh ya, misalkan kamu tidak mengerjakan PR, kamu atau
begini, misalkan kujukan ya, kamu tidak mengerjakan PR, nanti nilai kamu tidak baik. Kamu kerja PR sudah, kalau nilai 100, ibu kasih hadiah. Itu termasuk bujukan, bujukan hadiah, bujukan ini, itu termasuk hal yang sebenarnya menurut kita benar, tetapi ada miskonsepsi karena bisa menimbulkan ketergantungan anak secara mendalam. Lalu ada lagi yang ketiga, itu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada yang istilahnya bilang kritik itu membangun, kritik positif, positif dan negatif. Yang namanya kritik yang jelas sebenarnya negatif. Mengapa? Karena ketika kita menyampaikan kritik, baik itu yang bagaimana, modelnya kata yang positif atau negatif itu, sebenarnya itu kita sudah membawa anak pada identitas gagal. Kamu terlambat terus, mau jadi apa besok lusa itu? Nanti kau jadi apa? Kalau terlambat terus, sekolah macam begini, atau itu sudah membawa identitas gagal terhadap anak. Jadi kritik sekali itu bisa membuat anak merasa tidak percaya diri, dan lama-lama dia tidak bisa bertanggung jawab karena sering dikritik, sering merasa bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak yakin. Itu pada ilusi mengkritik. Kita merasa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal sebenarnya itu adalah miskonsepsi dari teori kontrol itu sendiri. Yang berikut adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mereka. Nah, ini yang lebih sering terjadi, Bapak Ibu. Kita merasa bahwa kita ini guru ya, orang tua, orang dewasa. Maka kita merasa berhak untuk mengatur anak kita, anak murid kita. Saya guru, kamu harus ikut saya. Karena saya orang dewasa, saya lebih tahu. Padahal mungkin anak juga sudah punya alasan untuk melakukan tindakan itu. Hanya kita yang belum memahami keadaan anak itu. Nah, hal yang seperti ini bisa menimbulkan perasaan sama seperti tadi, ketergantungan kepada murid. Murid itu merasa tergantung sekali terhadap gurunya. Mengapa? Karena guru saya orang yang lebih tahu, guru saya orang yang lebih ini, lebih itu, lebih tua. Padahal kalau seandainya kita memberikan kebebasan memilih untuk anak murid kita, maka itu akan membentuk mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mandiri, dan pribadi yang merdeka untuk diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, dari teori miskonsepsi teori kontrol ini, sebenarnya apa teori kontrol yang sebenarnya itu? Mari kita lihat pada next, Ibu Ovi. Nah, dari beberapa miskonsepsi teori kontrol ini, saya mengutip, sebenarnya kita bertanya, lalu bagaimana kontrol itu yang sebenarnya? Sebenarnya ada posisi kontrol, tapi nanti, sekarang kita masih di teori kontrol. Nah, saya mengutip pendapat dari Stephen Covey dalam bukunya Principal Center Leadership tahun 1991. Dia mengatakan begini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang mau kita simpulkan dari pendapat seorang Stephen Covey ini. Yang pertama adalah perubahan itu berasal dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan terlalu lebih motivasi dari luar, eksternal. Ketika hati kita ingin berubah, maka tetapkan hati kita. Kalau hati kita sudah membuka respon yang positif untuk sebuah perubahan, pasti akan terjadi. Misalkan
perubahan. Contoh jelasnya kemarin ada siswa kita yang setiap hari kesehariannya itu menunjukkan perilaku yang tidak baik, tetapi ketika di apel hari Senin dia mengucapkan undang-undang dasar dalam tidak dibacakan, dia langsung mengucapkan secara lisan, itu luar biasa. Itu artinya dia sudah memotivasi diri bahwa saya ini beda, saya sebenarnya tidak nakal, saya mampu. Motivasi yang muncul dari dalam diri itu yang mengubah dirinya sendiri. Contoh jelasnya tadi ya, seperti disampaikan, siswa kita ada yang mengucapkan. Padahal anak itu memang kita tidak memikirkan bahwa dia mampu seperti itu, tetapi akhirnya dia mampu. Mengapa? Motivasi yang ada dalam dirinya. Lalu yang kedua, teman-teman sekalian, dari saya simpulkan ini, poin yang keduanya adalah bahwa sebelum kita mengubah orang lain, ubahlah diri kita sendiri. Diri kita harus bisa menjadi teladan. Diri kita harus menampilkan yang terbaik. Diri kita harus menunjukkan suatu perubahan, baru kita memberikan motivasi kepada orang lain. Baik, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Semoga kita semua memiliki motivasi secara intrinsik untuk merubah diri kita sendiri dan juga merubah siswa murid-murid kita demi kemajuan lembaga ini. Yang berikut pada sisi yang kedua ada disiplin positif, akan dipandu oleh rekan saya Ibu Ovi. Ibu Ovi, saya persilakan. Semangat pagi Bapak dan Ibu Guru. Selamat pagi. Kita ulangi. Semangat pagi Bapak dan Ibu Guru. Pagi. Luar biasa. Yes. Kita tambah seperti kita di pagi, kebiasaan di pagi hari. Oke, baik, saya akan memandu materi yang berkaitan dengan disiplin positif. Baik, kita tentunya sering mendengar kata disiplin. Kita dengar, kita juga sering mengucapkan kata disiplin. Betul tidak Bapak dan Ibu Guru? Betul. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang ada di bayangan kita, apa yang ada di terlintas di benak kita tentang disiplin? Taat aturan. Ya, Ibu Yersin bagaimana? Taat aturan. Ya, taat aturan. Siapa lagi? Tidak melanggar aturan. Ya, tidak melanggar aturan, sama seperti taat aturan. Terus ada lagi Pak Hans mungkin? Tepat waktu sekolah. Menjalani aturan sekolah. Menjalani aturan di sekolah. Ada lagi? Peka terhadap situasi. Peka terhadap situasi dan lain sebagainya. Banyak ya? Baik. Jadi kita seringkali menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan kita kepada peraturan. Selama ini kita sering hubungkan disiplin dengan tiga hal tersebut. Jadi baik, kalau menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, teman-teman bisa lihat di layar. Ya, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi baik, ini maksudnya bahwa disiplin itu berasal dari diri kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Jadi jikalau kita tidak bisa disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi intinya bahwa disiplin itu sendiri harus berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi baik, selain Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, ada juga teori disiplin dari Diane Gossen. Diane Gossen dalam bukunya itu bisa
dilihat di layar, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa disiplin itu harus dari dalam diri kita. Jadi kita memotivasi diri kita untuk disiplin, bukan dari luar. Jadi misalnya contoh kecilnya itu seperti ini. Saya bangun pagi. Saya sebagai pendidikan, kita sebagai pendidikan Senin sampai Sabtu kita di sekolah kan. Saya bangun pagi dengan tujuan saya tidak boleh terlambat. Saya tidak terlambat, dan mungkin ada tujuan lain bahwa teman-teman atau anak-anak didik saya bilang, ibu itu keren, dia datang selalu pagi. Nah itu disiplin yang bukan berasal dari diri. Kalau disiplin yang berasal dari diri kita sendiri, maka kita tahu betul bahwa saya bangun pagi karena apa? Saya menghargai waktu, saya menghargai diri saya sendiri. Begitu ya? Jadi disiplin itu seperti yang dijelaskan itu harus motivasinya intrinsik, harus berasal dari diri sendiri, dari dalam diri, bukan dari luar. Nah tadi yang saya jelaskan ada contoh kecil tadi, bangun pagi, tujuannya supaya tidak terlambat, atau tidak ditegur pimpinan, atau misalnya supaya anak-anak lihat, ibu itu keren, pak itu keren datang selalu pagi ya. Itu motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Sedangkan kalau motivasi intrinsik, kita paham betul, kita bangun pagi ke sekolah itu tujuan kita bahwa kita menghargai diri kita sendiri. Selain itu kita juga menghargai waktu. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Oke, baik, terima kasih. Terus berikutnya masih terkait disiplin tadi, kita disiplin yang kita buat, kita melakukan disiplin itu sendiri, apa yang kita junjung adalah nilai-nilai kebajikannya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu di LMS pendidikan pendidikan guru penggerak itu ada 6 institusi. Itu ada profil pelajar Pancasila, dan ada beberapa lagi, itu ada 5-nya lagi. Kita bisa lihat di sini. Tapi saya ambil salah satu contoh, yaitu nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 di situ. Jadi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Terus yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Jadi tujuan kita disiplin itu nilainya ada di sini. Misalnya anak yang mengerjakan tugas tanpa harus kita perintah, suruh atau marah-marah, dia menyadari, ada nilai yang dia sadari di situ, mandiri. Atau kita melakukan sesuatu itu dengan berdoa dulu, atau setelah melakukan sesuatu kita berdoa dulu. Nah itu kita menyadari ada nilai-nilai di dalamnya, yaitu nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa? Bisa pahami Bapak? Penjelasan saya sampai di situ. Nah, untuk sementara dari saya itu saja. Untuk materi berikutnya, posisi kontrol akan dibawakan oleh teman saya, Ibu Tini. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Kofi. Masih semangat, teman-teman? Sudah ice breaking, jadi kalau ice breaking terus juga nanti waktunya ini tidak cukup kita. Nah, sebentar dulu baru kita ice breaking. Yang berikut ini tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini masih berkaitan dengan teori kontrol tadi yang saya bawakan. Dan memang dari paradigma sampai pada budaya positif, sampai kepada motivasi dan seterusnya, itu ada koneksinya yang membentuk suatu budaya positif itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi,
sebagai SMP Negeri 1 Pada, posisi kontrol ini menjelaskan posisi kita sebagai guru ketika melakukan pelayanan. Dan melakukan pelayanan itu dengan berbagai versi, dengan tujuan bahwa anak bisa berubah. Jadi kita menggunakan posisi kontrol kita. Sekarang sebenarnya saya akan memaparkan apa-apa saja posisi kontrol, dan silakan Bapak Ibu menilai saya pada posisi yang mana. Apakah sudah benar teknik pelayanan saya atau masih keliru? Baik. Yang pertama, posisi yang pertama itu adalah posisi sebagai penghukum. Bapak Ibu, penghukum ini dia lebih menggunakan kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Verbal itu artinya kata-kata yang menyakiti murid itu sendiri. Pada posisi kontrol sebagai penghukum, guru lebih mengutamakan peraturan-peraturan, undang-undang, juknis yang ada. Kalau salah, jelas dapat hukuman fisik. Antara itu hukuman kekerasan. Misalkan seperti yang tadi Ibu Ovi sampaikan bahwa bersih WC, mungkin ada yang lari keliling lapangan, itu sebenarnya bentuk hukuman. Tetapi hal itu sangat keliru. Kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, dan kita lebih mengutamakan pada aturan-aturan yang berlaku, yang baku. Bapak Ibu guru yang saya kasihi, pada posisi penghukum ini, anak bisa muncul perasaan marah, dendam dengan guru. Bahkan mungkin mereka akan melakukan sesuatu hal yang lebih dari itu. Jadi sebenarnya tidak ada nilai edukatifnya, tidak ada nilai edukasinya. Yang dirasakan malah sakit hati yang ada pada siswa kita. Baik, posisi yang kedua adalah posisi sebagai ada posisi pembuat merasa bersalah. Tapi ketika mempelajari LMS ini, materi ini, saya tertawa sendiri. Mengapa? Karena secara pribadi saya juga melakukan hal seperti itu. Tetapi sebenarnya itu hal-hal yang sangat keliru. Membuat merasa bersalah, artinya apa yang kita sampaikan itu membuat anak itu merasa bersalah sekali. Contoh, misalkan kamu tidak kerjakan PR, aduh kesian. Bagaimana kau tidak menghargai ibu kak? Ibu sudah mengajar capek-capek, tapi kau tidak mengerjakan PR, nanti nilai seperti apa? Ibu harus ambil bagaimana nilaimu? Lalu kalau kau tidak naik kelas, kasihan orang tuamu, kasihan mamamu di rumah. Nah itu sebenarnya posisi kita memposisikan bahwa kita membuat anak itu benar-benar merasa bersalah. Mereka akan merasa bahwa aduh, identitas saya adalah gagal. Saya tidak bisa membahagiakan orang tua. Saya tidak menyenangkan Ibu Since misalkan. Aduh kasihan wali kelasnya. Nah, hal-hal yang begitu, anak-anak itu akan memendam perasaan. Dan suatu saat kalau semakin dipendam, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif untuk menembus rasa bersalah mereka. Mereka merasa bahwa aduh, saya tidak berguna. Saya tidak bisa membahagiakan ini dan itu. Saya tidak bisa menjadi anak yang baik. Lama-kelamaan mereka melakukan hal-hal yang buruk, yang negatif, mungkin mereka merasa bahwa ini bisa menembus kesalahan saya. Jadi Bapak Ibu guru, itu posisi pemantau, posisi pembuat merasa bersalah. Menurut kita baik, tetapi kalau perkataan itu terlalu dalam untuk siswa, itu akibatnya tadi seperti saya sampaikan, anak bisa merasa sangat bersalah dan mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik untuk menebus kesalahan mereka. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, teman ini baik, sangat baik malahan.
kita membina relasi dengan siswa kita layaknya seorang teman, seorang sahabat yang bisa saling curhat. Bisa saling curhat. Kita bisa mudah, seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman sangat mudah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari murid. Sangat mudah. Tetapi Bapak Ibu, mari kita jangan lengah. Seorang teman, kalau dia benar-benar hanya melakukan kontrolnya sebagai teman, maka efeknya adalah anak itu menjadi sangat tergantung kepada murid. Anak itu tergantung kepada guru ya, sangat tergantung pada murid, sangat tergantung pada gurunya. Saya contoh guru yang memposisikan. Jadi maksudnya begini, ketika anak itu ada kesalahan atau kekeliruan, dia merasa saya punya pelindung di sekolah. Oh tenang, sebentar kita dekati dulu Pak Hans, karena Pak Hans itu baik, kocok dengan saya. Ya kan? Nah, kita jangan dulu ke sana. Kita mengeluh dulu di Pak Hans. Karena merasa bahwa Pak Hans adalah sahabat mereka. Dan satu titik, terkadang ketika guru yang sudah bisa menjadi sahabat mereka, pasti ada perlakuan beda dari siswa. Siswa akan memilah-milah perlakuan. Mereka akan lebih menghargai guru yang sudah menjadi temannya. Katanya mereka, oh ini bestinya saya, bestinya kami, guru ini bestinya kami. Nah, pasti perlakuannya beda dengan guru yang belum menjadi bestinya. Itu bahasa anak zaman sekarang. Jadi ada dua hal yang memang harus kita jaga dari relasi kita sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Yang pertama, anak akan bergantung, merasa dilindungi. Sekalipun mereka merasa bersalah, tetapi karena ada perlindungan, maka mereka akan mengulangi. Tenang, ada ini, ada itu yang bisa mendukung kita. Nanti kita mengeluh dulu di sana, baru di sana kita menghadapi kesiswaan. Lalu yang kedua itu tadi, terkadang ada perbedaan sikap, perilaku terhadap guru-guru yang bisa menjadi teman dan guru-guru yang belum bisa mengambil posisi kontrol sebagai teman. Yang berikut adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan sebagai pemantau ini, dia mengawasi. Dia merasa, seorang guru ini merasa bahwa tanggung jawab terhadap muridnya, terhadap kelancaran, terhadap perkembangan, perubahan, baik di sikap, tingkah laku, keterampilan, merupakan tanggung jawabnya dia. Jadi dia terus memantau. Yang digunakan oleh pemantau adalah dia melakukan konsekuensi, melalui pendekatan konsekuensi. Artinya bahwa ketika ada siswa yang salah, dia memberikan konsekuensinya. Dia memberikan konsekuensi untuk siswa yang berbuat salah. Ini juga tidak masalah, sebenarnya tidak apa-apa juga, karena seorang pemantau dia menyampaikan dengan hal yang sangat lugas, yang sangat sederhana, yang sangat bersahabat, tetapi ada konsekuensinya. Dia menghukum, tapi menghukum dalam berupa konsekuensi. Seperti yang tadi Ibu Ovi sampaikan bahwa apabila tidak mengerjakan PR matematika, maka hari ini 5 nomor, kau akan mengulangi mengerjakan PR dan ibu akan tambahkan sampai 20 nomor. Pada titik tertentu, anak pasti akan merasa nyaman dengan itu. Oh ya, saya tahu. Tetapi lama-lama kalau terus diberi konsekuensi, maka anak ini akan merasa juga tidak nyaman, karena dia merasa dipisahkan dari kelompok temannya. Mungkin waktu yang dia untuk bermain terpaksa dia gunakan untuk kerjakan PR tambahan tadi. Baik, dan biasanya anak-anak yang seperti ini juga akan muncul ketergantungan juga. Oh, saya harus mengerjakan PR supaya tidak ada soal tambahan. Ini ketergantungan juga terhadap guru sebagai pemantau. Yang berikut adalah manajer. Posisi manajer ini adalah posisi terakhir. Posisi terakhir dari seorang guru, di mana manajer seorang guru dia berbuat bersama siswa, berbuat sesuatu bersama siswa, lalu dia mulai mempersilahkan
muridnya untuk menemukan solusi apa yang menjadi permasalahannya, juga mendukung murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi apa yang sudah dia perbuat. Itu seorang manajer. Seorang manajer, penekanannya itu bukan pada hukuman atau konsekuensi, tetapi dia lebih menggunakan kolaborasi. Dia mengajak murid sendiri menganalisis kebutuhannya apa, kebutuhan orang lain apa, untuk bisa menemukan apa yang sudah menjadi kesalahannya dan bisa menemukan apa-apa saja yang bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Itu adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini alangkah baiknya kalau dipadukan dengan pemantau dan teman, dia memaksimalkan fungsi itu, posisi itu, maka pasti sangat luar biasa. Di mana seorang guru bisa jadi teman, bisa jadi seorang pemantau, bisa jadi seorang manajer, seorang teman. Meskipun kita setiap hari saling curhat, tetapi kita ada ketegasannya. Di situ pemantau pasti ada. Lalu ketika pemantau, ketika terjadi kesalahan, seorang manajer dia tidak lagi menggunakan konsekuensi, tetapi dia menggunakan suatu pendekatan yang disebut dengan restitusi, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan bermakna yang menyadarkan anak itu sendiri untuk bisa memahami kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Itu saja untuk posisi kontrol. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum teman saya melanjutkannya. Ada pertanyaan? Ya, Ibu Sarifah mungkin. Silakan. Perkenalkan diri dulu, Ibu. Terima kasih. Nama saya Ibu Sarifah Rahmi. Ya, seulang lagi terima kasih Pak Yus atas kesempatannya. Nama saya Sarifah Rahmi. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang apakah kontrol sebagai manajer merupakan yang terbaik dalam posisi kontrol? Ya, tepuk tangan untuk Ibu Sarifah. Terima kasih untuk Ibu Sarifah. Apakah bagaimana tadi pertanyaannya? Apakah kontrol itu sebagai manajer? Apakah kontrol manajer, posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi terbaik ya? Ya. Baik, seorang manajer dia pasti akan memaksimalkan dua posisi yang lain. Memaksimalkan ini adalah posisi sebagai teman dan sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Kalau itu digabungkan, maka seorang guru bisa berperan sebagai manajer. Dan bisa dikatakan bahwa memang posisi manajer itu adalah posisi yang terbaik di dalam sebuah posisi kontrol, di mana seorang manajer dia memaksimalkan posisi sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dia gabung dari satu, tidak pilih-pilih. Kalau hanya memanfaatkan, kalau kita hanya memposisikan sebagai teman, maka seperti tadi yang ibu saya katakan, tidak ada ketegasan juga. Seorang guru harus ada ketegasan. Ketegasan ini bukan untuk marah-marah, tidak, tetapi dia juga menjaga bahwa saya guru. Saya guru, ada batasannya sebagai relasi kita antara guru dan murid. Kalau kita terus mengalir sebagai teman, selesai, maka tidak ada yang namanya harga diri sebagai guru, tidak ada. Jadi menggabungkan dua hal, memaksimalkan dua peran, menjadi seorang posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol sebagai pemantau, maka niscaya kita akan menjadi seorang manajer, seorang yang mempunyai posisi sebagai manajer dalam menghadapi siswa kita. Itu saja penjelasan dari saya. Ada yang lain mungkin? Saya kembalikan kepada Ibu Oki untuk membawakan
materi yang berikutnya. Terima kasih, saya persilakan Ibu Ovi. Baik, kita masuk pada keyakinan kelas. Jadi kita yang Bapak Ibu guru balik kelas pasti selama ini mengalami kesulitan, betul tidak? Betul. Jadi sekarang kira-kira Bapak Ibu guru kita sudah pernah dengar kata keyakinan kelas atau belum? Belum. Belum jadi selama ini kita sering pakai kata apa? Peraturan kelas. Peraturan kelas dari Ibu dari kesepakatan kelas. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit mengenai keyakinan kelas. Apa perbedaan dari peraturan kelas dengan kesepakatan kelas? Nanti terakhir baru kita masuk di keyakinan kelas. Baik. Kalau untuk peraturan kelas berarti dia dibuat sepihak. Jadi saya wali kelas saya yang buat. Tidak boleh ini, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu saya yang buat. Anak mengikuti apa yang saya buat. Peraturan kelas. Kalau kesepakatan kelas, perbedaannya dengan peraturan kelas, kesepakatan kelas itu dibuat bersama antara wali kelas dan siswa di kelasnya. Dan juga satu poin lagi bahwa kesepakatan kelas itu dibuat kita memakai kalimat-kalimat positif. Jadi tidak pakai kata dilarang, jangan, harus, itu tidak pakai. Contohnya seperti ini. Dilarang buang sampah di dalam kelas. Maka dari peraturan yang kita itu kan bisa masuk di peraturan. Kalau sudah ke kesepakatan kelas, maka kata dilarang membuang sampah dalam kelas itu diganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Bisa ya? Nah, bisa. Atau misalnya ada yang mau beri contoh? Pak Iron bisa beri contoh lagi? Dari peraturan ke kesepakatan. Belum pas. Ada lagi misalnya dilarang makan saat jam pelajaran atau jangan makan saat jam pelajaran. Kita bisa ubah ke kesepakatan kelasnya menjadi makan pada jam istirahat. Itu kalimat positifnya makan pada jam istirahat. Terus kenapa kita harus pakai keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan dengan keyakinan ini hampir sama. Hanya bedanya bahwa keyakinan itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada nilai di dalamnya. Nilai-nilai kebajikan yang mau kita tuju itu apa? Misalnya tadi tidak makan pada jam istirahat, itu nilai kebajikan adalah saling menghormati dan menghargai. Kita menghargai teman lain yang sedang belajar, kita menghargai bapak ibu guru yang sedang mengajar, jadi kita tidak makan di kelas. Atau buanglah sampah pada tempatnya, kesepakatan kelas kita ubah menjadi keyakinan karena ada nilai di situ. Nilainya adalah satu tadi saling menghargai bisa, kedua disiplin, saling kita menghargai. Ada teman piket yang sudah kerja tadi, jadi kita tidak boleh buat kotor kembali. Disiplin diri sendiri, tanggung jawab. Saya tidak membuat sampah berserakan di kelas atau saya menjaga kebersihan. Bisa ya? Bisa. Macam ada peraturan bahwa kita menggunakan kendaraan harus pakai helm. Ada toh? Menggunakan kendaraan harus pakai helm. Nah itu kalau kita dalam keyakinan itu sudah ada nilainya. Keselamatan yang mau kita tuju. Keselamatan itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Tadi saya ada tunjuk ada 6 institusi tadi, nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Salah satunya tadi profil belajar Pancasila. Jadi untuk Bapak Ibu guru terlebih balik kelas sudah bisa sedikit bedakan antara peraturan, kesepakatan ataupun keyakinan yang kita buat. Bisa ya? Sudah. Jadi sebaiknya kita menggunakan keyakinan kelas. Keyakinan itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama dan di dalamnya terkandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau ada anak yang dilaporkan guru atau temannya bilang, "Ibu,
dia mendapat teguran. Misalnya saya kemarin ada satu anak saya mendapat teguran dari guru PJOK karena tidak membawa baju olahraga. Tidak membawa baju olahraga. Dan saya tanya alasannya begini. Dia menyadari bahwa dia melanggar keyakinan kelas. Satu, disiplin. Kedua, saling menghormati dan menghargai. Jadi artinya dia tidak menghargai. Kan bapak gurunya sudah besar ulang-ulang bahwa kita les ini olahraga menggunakan kostum, tapi dia tidak pakai. Jadi anak-anak itu tahu bahwa keyakinan kelas yang saya buat ini berdasarkan kesepakatan dan ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Bisa ya? Bisa tidak? Bisa. Oke. Untuk keyakinan kelas itu saja. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang segitiga restitusi, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menonton salah satu praktik baik tentang segitiga restitusi ini. Kita nonton bersama ya. Selamat pagi Bu. Pagi, masuk Chelsea. Silakan dulu. Apa kabarmu hari ini Chelsea? Baik Bu, hanya aku kesal. Kenapa saya harus dilaporkan seperti ini? Padahal bukan saya yang salah. Oh, jadi Chelsea sudah tahu kenapa Chelsea ada di sini. Tahu Bu, ini karena Manda melaporkan saya sudah kata-kata yang dia tadi. Bagaimana saya tidak marah? Dia janji mau ke rumah saya untuk kerjakan PR bersama. Tapi ditunggu sampai malam, dia tidak datang. Bayangkan Bu, saya tidak bisa menjenguk nenek yang sedang sakit hanya untuk menunggu kedatangannya. Oh, jadi Chelsea marah karena Manda tidak ke rumahmu. Ya. Iya Bu, saya marah. Saya kata-katain dia sebagai penipu di depan teman-teman saya. Soalnya saya sudah kesal sekali. Saya kecewa Bu dengan Manda. Jadi Chelsea pasti kecewa karena diperlakukan begitu oleh Manda. Ini juga begitu, kalau seandainya ada yang berjanji lalu tidak ditepati pasti marah. Dan ibu yakin Chelsea memiliki alasan tertentu untuk berjanji, ya kan? Iya Bu, saya sudah mengorbankan waktu saya untuk bisa menepati janji bikin PR bersama. Malah dia tidak datang dengan alasan ketiduran. Itu kan bikin saya kesal, makanya saya marah. Oh, jadi memang wajar Chelsea marah karena Chelsea merasa waktu yang dikorbankan Chelsea untuk Manda itu sia-sia. Tapi bersyukur karena Chelsea sudah melakukan hal yang lebih gegabah, yang lebih jauh lagi. Iya Bu, saya masih punya kesabaran sedikit dan saya hanya marah-marah di depan beberapa teman kami. Itu yang ibu salut. Chelsea masih memiliki kesabaran untuk tidak bertindak yang lebih jauh lagi. Iya Bu. Coba Chelsea bayangkan bagaimana saat Chelsea menghargai Manda tadi. Kira-kira tindakan Chelsea itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas 9A? Tidak sesuai Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai itu? Saya sebenarnya sangat menghargai orang lain, apalagi teman. Tadi saya benar-benar emosi, makanya saya bertindak seperti itu. Saya pun kasihan dengannya saat dia nangis setelah saya katakan tadi. Apakah ini berarti bahwa Chelsea yakin bahwa menghargai teman itu sangat penting? Yakin sekali Bu. Ibu juga setuju dengan Chelsea. Memang dalam pertemanan harus ada saling menghargai. Nah sekarang, kalau seandainya Chelsea memiliki masalah lagi, persoalan dengan teman-teman lain, apa yang harus Chelsea lakukan? Saya harus lebih menahan diri untuk tidak terlalu emosi, harus lebih banyak sabar dan berpikiran jernih supaya bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan.
Sekarang apakah Chelsea bersedia untuk memperbaikinya? Sangat bersedia. Oke, baik. Setelah Chelsea sanggup memperbaiki masalah ini, kira-kira Chelsea ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin lebih berpikiran jernih dan bertanggung jawab, juga harus lebih sabar menghadapi masalah saya. Menurut Chelsea, bagaimana rasanya jadi orang seperti yang Chelsea katakan tadi? Jujur, berpikiran jernih, bertanggung jawab, sabar. Itu kira-kira perasaan Chelsea bagaimana? Saya rasa lebih nyaman dan bahagia, juga tidak ada rasa canggung lagi dalam berteman. Baik, Chelsea. Ibu bangga dengan kamu. Ayo sekarang kita pikirkan bagaimana cara memperbaikinya ini. Menurut Chelsea bagaimana? Saya akan berdamai dan meminta maaf pada Manda dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih Chelsea, luar biasa sekali hari ini. Sekarang kembali ke kelas dan buatlah apa yang menjadi komitmennya Chelsea, ya. Baik, jadi Bapak Ibu Guru, itu salah satu contoh praktik baik budaya positif tentang segitiga restitusi. Praktik segitiga restitusi ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus diawali dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Karena di dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai yang diyakini oleh siswa, oleh warga sekolah. Jadi harus dimulai dengan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas tadi sudah dibahas oleh Ibu Kofi. Segitiga restitusi merupakan pendekatan segitiga restitusi merupakan pendekatan tindakan dari yang dilakukan guru untuk membawa murid mentaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Di dalam segitiga restitusi ada hal-hal, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang guru. Di sini saya mau menyampaikan bahwa seorang guru yang melakukan kontrol sebagai manajer, dia pasti akan melakukan pendekatan untuk siswa yang bermasalah atau yang melakukan kekeliruan dengan menggunakan metode segitiga restitusi, yaitu dalam berupa pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, ada tiga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, yang sisi satunya itu adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu Guru, ketika menemukan anak yang bermasalah, yang mereka bangun itu adalah mereka merasa gagal. Mereka takut untuk berhadapan dengan kita. Mereka tidak berani. Nah, pada sisi yang pertama segitiga restitusi ini, tugas guru menstabilkan identitas mereka dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan di saat menstabilkan identitas itu misalkan begini. Tadi ada satu bahasa, oh iya, berbuat salah itu biasa. Namanya manusia tidak sempurna, tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan, pasti kita oh iya, kamu punya alasan kan untuk melakukannya. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitas mereka, identitas murid. Lalu ada yang kedua, itu tentang validasi tindakan. Validasi tindakan ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif. Dia benar-benar proaktif untuk memperbaiki, mengenali, mengakui kebutuhan murid ini itu untuk memperbaiki hubungannya.
Jadi kita sudah berpindah. Jadi guru tidak hanya merespon hal-hal yang merespon persoalan, tetapi dia juga terlibat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengajak anak untuk berkata jujur. Contohnya begini, tadi ada pertanyaan, ajukan pertanyaan seperti ini. Kamu melakukannya karena ada alasannya, atau kamu melakukannya karena ingin mempertahankan sesuatu. Di situ mereka akan membongkar apa-apa saja. Mereka akan keluarkan semua unek-uneknya, dan kita tidak boleh ada satu kata pun bahwa kamu salah tadi, bagaimana tadi kau pukul ini pukul, tidak perlu. Tetapi kita bertanya bahwa oh iya tadi kau, nah bagaimana menurutmu itu baik atau tidak, dan seterusnya. Lalu ada sisi yang ketiga, itu adalah sisi menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini tadi yang saya katakan bahwa pelaksanaan proses pendekatan segitiga restitusi harus diawali dengan keyakinan kelas dulu. Kalau tidak ada keyakinan kelas, kita susah untuk melakukan segitiga restitusi, setengah mati. Karena nilai apa yang mau kita kejar? Nilai apa yang mau kita capai dari murid itu? Tidak ada. Tetapi ketika ada keyakinan kelas, bahkan kita tanya, ketika dia sudah berapi-api menceritakan semua kesalahannya, kita sudah stabilkan masalah identitasnya, kita sudah validasi tindakannya, dan seterusnya. Nah, di saat itu murid akan bersedia mengaitkan bahwa apa yang saya buat itu tidak sesuai dengan apa yang sudah saya yakini di kelas. Seperti itu. Bapak Ibu guru, kita menerapkan proses segitiga restitusi, itu berarti kita sudah melakukan posisi kita sebagai manajer. Seorang manajer, seperti saya katakan tadi, dia memaksimalkan perannya, menggabungkan sebagai teman dan sebagai pemantau sekaligus dengan melakukan pendekatan-pendekatan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini bisa berlaku, bukan semua persoalan kita lakukan segitiga restitusi, tidak. Ada kadang-kadang tahapan yang bisa kita langkahi. Mengapa? Karena itu tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita. Kalau pelanggarannya berat, nah berarti misalkan terjadi pemukulan, perkelahian, nah itu berarti kita lakukan segitiga restitusi. Tetapi kalau pelanggaran-pelanggaran ringan, misalkan apa ya pelanggaran ringan ini nih, lupa memakai kaos kaki, atau tidak memakai sepatu, kita bisa langsung saja, tidak perlu melalui tahapan itu. Kita bisa langsung tanyakan keyakinan kelas. Tidak perlu melalui validasi, melalui menstabilkan identitas, validasi tindakan tidak perlu. Kita langsung tanyakan keyakinan kelas. Oh Agus, ini kenapa hari ini itu kamu tidak memakai sepatu? Kira-kira itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Langsung saja bisa seperti itu. Nah, tapi kalau pelanggarannya sangat berat, maka 3 tahapan itu akan menjadi hal yang paling ampuh untuk kita lakukan. Bapak Ibu, pada saat menstabilkan identitas, seperti saya katakan tadi, bahwa anak itu benar-benar kacau balau, antara takut, antara malu, antara apa, pokoknya tidak karuan perasaan mereka. Di situ tugas kita menstabilkan mereka. Setelah saat stabil, mereka tenang. Ibaratnya mereka sementara panas, kita siram pelan-pelan dengan air. Jangan langsung menyalahkan. Langsung setelah pasti mereka akan dengan tenang, lalu mulai menceritakan kronologisnya, alasannya, dan kita pancing terus pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di sini. Saya ada contoh dengan ajukan pertanyaan dan sebagainya itu. Dalam video tadi kita sudah tampilkan. Kalau kita sudah memancing, mereka akan jujur dengan sendirinya. Nah, segitiga restitusi ini bisa membawa anak menjadi anak yang mandiri, yang tanggung jawab, yang jujur, paling kurang untuk diri mereka sendiri. Sehingga saya menyarankan Bapak Ibu, apabila kita ingin supaya relasi kita baik dengan murid, relasi kita baik dengan siswa kita, dan mereka menganggap kita sebagai orang yang bisa diandalkan apabila ada persoalan, maka
segitiga restitusi ini menjadi satu hal yang bisa kita praktekkan untuk budaya positif dalam hal membentuk kemandirian, tanggung jawab, dan juga rasa disiplin kepada murid-murid kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, saya jawab dulu ya tadi ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak, bagaimana caranya kita jadi manajer? Nah, apabila seorang manajer ini begini, manajer jangan berpikir bahwa manajer ini adalah seorang kepala sekolah, tidak. Kita semua ini adalah manajer, manajer pendidikan. Dengan melakukan apa? Seorang manajer pasti secara emosinya itu tuh pasti lebih bijak, tanggung jawabnya mungkin lebih banyak. Nah, seorang manajer dia akan lebih bersikap, dia akan lebih memilih pendekatannya dalam menangani masalah dengan hal-hal yang begini. Tidak melakukan secara menghukum atau membuat anak merasa bersalah atau yang lainnya. Tetapi dia memaksimalkan hubungannya sebagai teman dan juga sebagai pemantau dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk siswa yang membuat anak merasa sadar, mengerti, paham apa yang sudah mereka lakukan. Lalu pada satu titik mereka akan merasa bahwa oh saya benar salah dan saya ingin berubah. Itu ya Pak ya tadi yang saya jelaskan tadi. Maksudnya begini, ya. Selama ini kan yang kita lihat sering masih kita hukum loh. Ya. Hukum, kemudian marah, apa segala macam. Maksudnya solusinya itu seperti apa, modelnya bagaimana supaya hal-hal seperti itu tidak terulang lagi. Karena kita lihat kondisi hari kita ini, kita pasti tahu sendiri seperti apa. Baik, solusi yang pertamanya tadi adalah bentuk dulu keyakinan kelas ya, keyakinan kelas atau keyakinan mata pelajaran dan juga keyakinan sekolah. Keyakinan beda dengan peraturan. Peraturan itu yang tertempel di sana pasal sekian. Nah mungkin itu yang akan memberatkan. Tetapi kalau kita ubah di dalam peraturan itu menjadi sebuah keyakinan, dari keyakinan itu, nah maksud ini kenapa harus keyakinan ya? Ketika anak-anak merasa bahwa ini yang saya yakini, kenapa harus keyakinan, bukan peraturan? Ada istilah bahwa harus menggunakan helm saat berkendara, atau tuh di sekolah saya contoh ya, peraturan di sekolah harus mengenakan sepatu saat ke sekolah, itu peraturannya. Tapi keyakinannya seperti apa? Kalau kita mau rubah, berpakaian rapi, bersih dan rapi, itu nilainya adalah bahwa ketika kita ke sekolah berpenampilan seperti anak sekolah, itu keyakinannya. Dari keyakinan itu, apabila mereka melanggar, maka kita akan melakukan pendekatan dengan metode segitiga restitusi. Tanyakan, kita yakini apa? Apa yang kita yakini? Apakah sama? Apakah sesuai tindakanmu sesuai dengan keyakinan yang kita yakini? Kalau peraturannya adalah harus bersepatu ke sekolah, tetapi kita ubah dalam peraturan itu, kita ubah begini, berpakaian rapi dan bersih ke sekolah. Itu sudah menyangkut dengan sepatu. Nah, ketika itu yang harus kita beri pemahaman kepada mereka, ini yang kita yakini, nilai-nilai kebajikannya. Nah, ketika mereka melanggar, barulah kita melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Apabila kita sudah mampu melakukannya itu, berarti kita sudah bisa menjadi seorang manajer yang memaksimalkan posisi kontrol sebagai teman dan sebagai pemantau sekaligus. Jadi itu saja penjelasan saya ya. Semoga bisa dimengerti dengan baik dan untuk sekalian, saya rasa ini saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa ini saja materi dari kami, saya dan Ibu Ovi sepanjang hari ini tentang budaya positif.
harapan kami bahwa, harapan kita semua bahwa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan kita bisa terapkan di sekolah kita. Perlahan tapi ayo kita mulai menerapkannya. Berat di awal, tetapi lama-kelamaan itu akan menjadi pembiasaan dan menjadi budaya positif yang bisa membangun dan bisa meningkatkan pelayanan juga kompetensi kita sebagai guru. Sekian dan terima kasih. Saya Margarita Suhartini Gesi dan rekan saya Maria Yofiana Bella undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi Dewa. Tadi Ibu dengar dari guru piket, katanya sepertinya kamu dalam masalah. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya apa yang terjadi? Iya Ibu, tadi pas jam istirahat saya berlari-larian di koridor kelas dan tanpa sengaja saya menabrak Vera. Apa masih ada yang mau disampaikan lagi? Sampaikan. Baiklah. Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu hanya berusaha membantu untuk menyelesaikan, memperbaiki situasi ini. Kita berpikir sama-sama kira-kira apa yang harus kita lakukan. Dan Ibu yakin kamu melakukan itu karena punya alasan tersendiri. Masih seru ya lari-larian di koridor tadi? Iya Bu, saya merasa sangat senang dan bebas saat main lari-larian tadi. Iya, Ibu bisa lihat kamu sangat bahagia ketika melakukan itu ya. Tetapi ingat, apa yang kamu lakukan itu bisa merugikan orang lain. Iya Bu. Nah sekarang Ibu ingin bertanya, apakah tindakan berlarian di koridor tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan tindakanmu tadi? Menjaga keselamatan orang lain dan diri sendiri Bu. Perasaan seperti apa yang Dewa rasakan ketika sudah bisa menjaga keselamatan diri sendiri dan orang Saya lain? merasa sangat bertanggung jawab kepada orang lain dan diri sendiri Bu. Baiklah Dewa, Ibu bangga dengan kamu. Nah sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki ini. Menurut Dewa bagaimana? Saya tidak akan mengulanginya dan lebih berkomitmen kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan yang pastinya saya akan meminta maaf pada Vera. Baiklah Dewa, Ibu bangga sekali dengan kamu hari ini. Memang masih banyak cara untuk bisa menyenangkan diri, untuk bisa menyenangkan orang lain tanpa harus merugikan diri sendiri dan juga orang lain, ya. Jadi sekarang Dewa kembali ke kelas dan buatlah apa yang menjadi komitmennya. Terima kasih. Hai semua, nama saya Dewata Lakipasa, kelas 9A. Ketika kemarin saya melakukan kesalahan, tetapi saya mendapatkan perlakuan pembinaan yang berbeda dari guru. Saya merasa sangat bahagia dan lebih percaya diri, juga membuat saya berjanji dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Terima kasih guru. Merasakan manfaat kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Pemaparan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi menjadi bahan refleksi penting untuk peningkatan pelayanan kepada murid, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid.